Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abadihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Pertama dan paling utama, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan niat dan langkah kaki kita, ayunan tangan kita ke masjid ini, Allah jadikan penghapus dosa-dosa kita dan menambah derajat tinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolawat satu kali saja, niscaya Allah akan memberikan solawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan ketika kita mendengar ucapan Muhammad dan kita melihat lafaz Muhammad, lantaslah kita bersolawat kepadanya sebagai bentuk cinta dan rindu kita kepada baginda Muhammad. Dan juga hadis Nabi mengatakan, orang yang bakhil, orang yang kikir sesungguhnya ialah orang yang disebutkan namaku tapi dia tidak menyebutkan solawat kepadaku. Itulah orang yang paling kikir dan paling bakhil, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita Bapak Ibu bersolawat, karena solawat ini luar biasa keutamaannya, luar biasa mukjizatnya, luar biasa faedahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini, Allah menetapkan dan menguatkan hati kita, senantiasa kita ingat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu seluruh jamaah Masjid Al-Mukhlisin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sedikit atau secuil tentang Isra dan Mi'raj. Walaupun besok tanggal 17 Maret akan diadakan, tapi alangkah sedikit kita berikan sedikit sebagai pendahuluan bahwa betapa pentingnya kita memahami, betapa pentingnya kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa hikmat dari Isra dan Mi'raj itu adalah memperbaiki salat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab telah berakhir, masuk bulan Sya'ban. Sebagaimana dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkailah umur kami dari bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami sampai di bulan Ramadan. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Artinya Rajab telah meninggalkan kita, masuk kita di bulan Sya'ban ini. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah disebutkan bahwa Rajab itu disebut dengan Rajabun Syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Bulannya Allah itu ada 4. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Jadi betapa mulianya, betapa tingginya faedah di dalam memuliakan bulan-bulannya Allah itu. Apalagi di bulan Rajab. Bulan Rajab itu disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Artinya di bulan Rajab yang kemarin, mungkin kita sering berdoa dan kita aminkan oleh imam kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita aminkan semoga Allah memanjangkan dan memberkahi umur kita sampai di bulan Ramadan. Dan di bulan Rajab itu memang disebut dengan bulan Allah, memperbanyak kita istighfar kepada Allah. Istighfar itu adalah pelebur dosa. Penyakit ada obatnya, dosa juga ada obatnya. Apa dosa? Apa obatnya dosa? Kita telah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di bulan Rajab telah meninggalkan kita, maka di bulan Sya'ban inilah. Apa langkah kita di bulan Sya'ban ini? Di sini disebutkan wa Sya'banu syahri. Sya'ban itu adalah bulanku, kata baginda Muhammad. Bagaimana memuliakan bulan Sya'ban ini sebagai bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama ialah memperbanyak solawat, Bapak. Memperbanyak solawat kepada baginda Muhammad. Dan memperbanyak mengevaluasi sejauh mana perjuangan kita untuk menegakkan solat. Karena solat ini merupakan tiang dari agama. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ini adalah ada luar biasa diingatkan oleh baginda Muhammad agar senantiasa apa? Agar mengingat dan mengamalkan perjuangan baginda Muhammad. Karena di bulan Rajab telah terjadi Isra dan Mi'raj. Tanggal 27 Rajab, tepat pada tahun ke-10 kenabian. Jadi Isra dan Mi'raj itu apa perjuangan baginda Muhammad? Tidak lain, tidak bukan ialah Isra dan Mi'raj. Di ketika itu kita lihat sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj itu adalah sebagai tasliyah dari Allah. Kenapa sebagai tasliyah? Tasliyah artinya penghibur Nabi. Bahwa Nabi itu dilanda musibah, dilanda ujian dari Allah. Istri kesayangannya wafat, dipanggil oleh Allah. Pamannya Nabi Abu Talib dipanggil juga oleh Allah. Itu yang dirasakan oleh baginda Muhammad, sehingga dia terpukul hatinya, Bapak Ibu. Sedih yang mendalam hatinya. Istri tercinta yang rela mengorbankan seluruh harta kekayaannya untuk menegakkan dakwah baginda Muhammad. Sampai-sampai akhir hidupnya Siti Khadijah tidak meninggalkan apapun. Bahkan untuk kain kafan untuk Siti Khadijah pun tidak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah terpukul baginda Muhammad. Istri kesayangannya, harta dilimpah ruahkan kepada dakwah baginda Muhammad. Sehingga Nabi pernah mengatakan kepada Siti Khadijah, "Wahai istriku, apakah engkau menyesal bersuami denganku?" Kenapa? Karena seluruh harta kekayaanmu telah kau limpah ruahkan kepada dakwah Islam, sehingga tidak ada satupun yang tersisa. Kata Siti Khadijah, Bapak Ibu, dia tidak menyesal. Bahkan nyawanya sekalipun dia rela untuk diberikan untuk Islam. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita juga lihat sejarah Abu Thalib. Abu Thalib pamannya sebagai garda terdepan ketika berperang. Sebagai pahlawan di dalam peperangan Islam, tidak didukung oleh Abu Thalib. Tapi air hidupnya dia tidak memeluk agama Islam. Sungguh berat ujian Allah yang diberikan kepada baginda Muhammad. Paman kesayangannya, paman yang cinta dan mendukung dakwah baginda Muhammad telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedihnya luar biasa Bapak Ibu, dalamnya luar biasa. Sehingga baginda Muhammad ini dibawa oleh Allah, diperjalankan oleh Allah dalam kisah Isra dan Mi'raj ini. Sebagai apa? Sebagai tasliyah, sebagai rihlah, jalan-jalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa kurang lebih 1.500 km Isra. Dan Mi'rajnya juga sampai ke langit yang ketujuh. Luar biasa Bapak Ibu. Sepertiga malam baginda Muhammad diperjalankan oleh Allah. Seluruh neraka, sorga, langit pertama diduduki oleh Nabi Adam alaihissalam, berjumpa dengan baginda Nabi Adam. Sampai ke langit yang kedua, jumpa dengan Nabi yang lain. Sampai ke Sidratul Muntaha, jumpa dengan Allah. Dan ia pun sungguh luar biasa melihat keindahan-keindahan maha besaran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Isra dan Mi'raj ini yang paling kita ambil hikmahnya ialah apa? Yang pertama ialah kita perbaiki salat Bapak Ibu. Kenapa? Kewajiban satu-satunya dijemput baginda Muhammad ke langit, ke Allah yang maha suci adalah salat. Satu-satunya kewajiban. Puasa Allah turunkan ke bumi. Zakat Allah turunkan ke bumi. Apalagi Bapak Ibu, naik haji ke Baitullah juga turunkan Allah ke bumi. Berbuat baik kepada kedua orang tua juga diturunkan Allah ke bumi. Tapi kewajiban satu-satunya dijemput baginda Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Artinya luar biasa Bapak Ibu salat ini. Kenapa luar biasa? Karena dia merupakan tiang dari agama. As-salatu imanuddin. Salat itu tiang dari agama. Kalau kita salat, berarti kita telah menegakkan agama Islam. Tapi kalau kita tidak sholat, kita salah satu orang yang meruntuhkan Islam. Banyak mencatat sejarah Bapak Ibu. Sultan Muhammad Al-Fatih yang telah mencetuskan Konstantinopel. Almarhum Jenderal Sudirman yang telah menegakkan syariat Islam dengan sholat. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita kaji sejarah, betapa kehebatan solat ini Bapak Ibu. Betapa kedahsyatan dari solat ini luar biasa yang telah didahului orang-orang soleh sebelum kita. Artinya mari kita ambil hikmah dari orang-orang yang menegakkan solat di dalam kehidupannya sehari-hari. Kaum kafir mereka takut ketika orang berjamaah solat. Ketika mereka melihat sholat subuhnya ramai, kafir akan takut Bapak Ibu. Karena kedahsyatan dari sholat subuh berjamaah itu luar biasa. Tidak sebanding pahala dari sholat yang lain. Sholat subuh. Bahkan suatu riwayat dikatakan, bila mana engkau melihat orang yang munafik dengan perbedaan dengan orang beriman dapat dilihat dari sholat subuhnya. Ketika dia sholat subuh, berarti dia orang yang beriman. Ketika dia tidak sholat subuh, bisa disebut dalam riwayat itu adalah orang yang munafik. Karena sungguh berat Bapak Ibu bagi orang munafik melakukan orang sholat subuh. Berat. Kenapa berat Bapak Ibu?
disitulah letaknya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Munafik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat ini Bapak Ibu jangan pernah kita abaikan. Jangan pernah kita anggap ini suatu amanah yang hanya sesaat kita lakukan. Kita anggaplah salat ini sebagai sumber pokok di dalam 360 persendian dalam tubuh kita itu merupakan sumber pokok makanannya. Pakar kesehatan menemukan bahwa persendian tubuh kita ini kurang lebih Bapak Ibu yang kami baca 360 persendian wajib kita sedekahkan setiap hari. Dengan apakah itu? Kata sahabat, cukup melakukan dengan sholat duha. Dan sholat wajib disebut Nabi dan Bapak Ibu. Sholat duha yang disebutkannya dapat kita bersedekah kepada tubuh kita sebanyak 360 persendian yang notabene bersedekah kepada diri kita sendiri. Baik itu 2 rakaat sholat duhanya, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, tapi yang sering dilakukan Nabi Muhammad adalah 8 rakaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salat inilah yang harus kita tingkatkan kehusukannya. Kita tingkatkan bagaimana cara untuk mendapatkan nikmat dari salat. Kalau kita dapatkan nikmat dari salat Bapak Ibu, maka salat itu akan menjadi pokok utama dalam kehidupan kita. Rela meninggalkan rapat dalam sidang, salat ya. Kenapa? Paling utama saya sholat dulu. Walaupun komandan lagi ngajak rapat, tepat azan tiba, dia rela meninggalkan itu. Kenapa? Dia dahulukan perintah Allah daripada perintah komandannya. Kita ingat sejarah Nabi Ibrahim disebut dengan julukan Khalilullah. Kenapa disebut julukan Khalilullah? Karena Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu lebih mendahulukan perintah Allah dibanding perintah lain. Satu-satunya Nabi yang mendapat gelar Khalilullah, artinya kekasih Allah, adalah Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa dia mendapatkan julukan Khalilullah Nabi Ibrahim? Karena ada 4 poin yang sering dia lakukan. Yang pertama tadi ialah selalu mendahulukan perintah Allah dibanding perintah yang lain. Kalau nggak salah dalam kitab Nasuhul Ibad itu disebutkan juga. Yang kedua ialah kenapa Nabi Ibrahim itu dijuluki Khalilullah? Karena dia selalu bersedekah dan mengajak makan orang lain setiap mau makan. Dia tidak akan pernah makan siang dan malam kalau tidak mengajak orang lain makan ke rumahnya. Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu mencari 1 kilo untuk mencari orang ngajak ke rumahnya. Kalau tidak dapat dalam 1 kilo mencari orang ajak makan ke rumahnya, ditambah lagi ke 2 kilo mencari orang untuk diajak makan ke rumahnya. Luar biasa Bapak Ibu. Nabi Ibrahim tidak akan mau makan tanpa ada orang tamu yang diajak makan bersamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa Bapak Ibu. Itu pula kehebatan Nabi Ibrahim sehingga dia mendapat Khalilullah dari Allah. Punya ciri khas tersendiri sehingga digelarkan oleh Allah Khalilullah Nabi Ibrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan salat inilah Bapak Ibu cara kita untuk membuat diri kita ini menjadi terbaik di depan Allah. Baiknya salat kita insya Allah yang lain juga baik. Tapi kalau tidak baik salat kita Bapak Ibu, semua itu tidak akan baik. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Kalau memang sholatnya benar. Kalau tidak sholatnya benar, tidak benar sholatnya, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Rajin sholat, rajin korupsi. Rajin sholat, rajin mencilok. Rajin sholat, rajin mencemeh orang lain. Rajin sholat tapi sombong kepada manusia. Kenapa? Apa yang salah Bapak Ibu? Sholatnya belum benar. Bagaimana cara kita untuk memperbagus sholat kita Bapak Ibu? Bagaimana caranya supaya sholat kita itu ada efek nikmat terhadap diri kita? Yang pertama ialah perbaiki wudhu kita Bapak Ibu. Wudhu ini pokok utama Bapak Ibu. Wudhu pokok utama dalam untuk sholat. Wudhunya disempurnakan Bapak Ibu. Niat luruskan mengambil wudhu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, cuci muka rata. Disunnahkan 3 kali. Supaya apa? Supaya sempurna. Supaya tidak ada yang tidak terkena dalam wajah kita. Dan yang kedua ialah sempurnakan rukun yang kedua. Yang ketiga, apa itu? Tangan. Tangan juga disempurnakan. Kalau Al-Quran sebutkan ilal marofik, sampai siku. Mulai dari jari-jari kita ini, celah-celah jari, masukkan jari tangan kiri kita, masukkan ke jari tangan kanan. Kalau memang didahulukan tangan kanan, kita ikuti sunnahnya, masukkan. Putar. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya sempurna masuk air wudhu di celah-celah tangan kita ini. Sehingga saya ingat pesan almarhum Dr. Haji Safil Khalil di waktu kuliah umum, waktu saya di UIN Suska dulu 2008, disampaikannya, kalian laki-laki ini kenapa tangan kalian sering bermaksiat? Wudhu kalian gak benar. Sempurnakan wudhu kalian. Apalagi di rukun yang ketiga tangan itu. Kalian ngambil wudhu, kalian rapatkan jari-jari. Di celah jari-jari ini banyak dosa yang selalu mengajak untuk maksiat. Bagaimana untuk menggugurkan dosa-dosa di celah-celah ini? Sempurnakan wudhu. Masukkan jari tangan kiri kita, masukkan ke jari tangan kanan. Supaya apa? Supaya masuk air wudhu. Karena buru-buru Bapak. Hasilnya enggak memuaskan, enggak sesuai dengan rukun. Bahkan air wudhu itu Bapak Ibu, di dalam kitab disebutkan, air wudhu yang kita sempurnakan itu rupanya dapat menghapuskan dosa-dosa alat tubuh kita, anggota tubuh kita. Mata kita diusahakan harus sempurna Bapak Ibu. Dibukakan oleh Allah mata kita untuk melihat yang baik. Dan Allah butakan mata kita dari hal yang tidak baik. Tangan kita juga begitu. Sehingga tangan itu kalau kita sempurnakan wudhu kita, ditutup oleh Allah gerak tangan kita dari hal yang tak baik. Dibukakan lebar oleh Allah untuk yang terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka rukun wudhu ini Bapak Ibu harus kita hati-hati sempurnakan. Dan yang keempat ialah mengusap sebahagian kepala. Berbeda pendapat, sebahagian kepala boleh. Sempurna juga, ada juga. Sampai rata Bapak Ibu ambil wudhu. Boleh. Pendapatnya kuat. Tapi kalau kita lihat itu mandi atau ambil wudhu, kata orang. Ya Bapak Ibu ya. Boleh. Ada dasarnya. Sebahagian kepala. Apalagi Bapak Ibu, ada sunnah di antara rukun yang keempat dan yang kelima. Apa itu? Telinga kita. Masukkan telunjuk tangan kita ini ke dalam sedikit ibu jari kita di belakang. 3 kali.
Apa makna dan hikmah melakukan sunnah di wudu itu? Memang bersih apa telinga kita? Supaya Allah menutup pendengaran yang tak baik. Dan dibukakan oleh Allah lebar-lebar nasihat Islam. Begitu juga dengan telinga kiri kita. Masukkan telunjuk kita, ibu jari di belakang, putar dari bawah ke atas 3 kali. Dan yang selanjutnya lah kaki Bapak Ibu. Kaki juga begitu. Celah jari tangan kita ini kita ikutkan untuk mencuci kaki kita di celah. Masukkan jari-jari kita ke celah jari kaki kita. Sampai mata kaki. Dan yang terakhir ialah tertib. Ambil tertib Bapak Ibu berurutan. Mulai dari niat, muka, tangan kita, kepala kita, kaki. Kalau nggak berurut Bapak Ibu udah cocok dong. Berniat langsung kaki. Salah. Harus berurutan. Itu yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah bagaimana caranya lagi kita agar sholat khusyuk dan mendapatkan nikmat dalam kehidupan kita sehari-hari. Usahakan Bapak Ibu kita senantiasa berlindung dengan Allah. Minta bantuan dengan Allah. Supaya apa? Supaya ketika kita masuk sholat dibantu oleh Allah supaya tidak diganggu oleh jin dan juga manusia setan. Baca surah An-Nas. Baca ayat 1000 dinar atau ayat kursi. Baca juga sholawat. Insya Allah ketika kita ingin bertakbir pun sudah kita pasrahkan dengan Allah. Kalau sudah kita pasrahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, niscaya sholat itu akan tenang kita Bapak Ibu. Tenang. Tidak buru-buru Bapak Ibu, tenang. Ketika qomat selesai, mulailah gerakan kita. Baca surah An-Nas. Atau lebih dulu, istighfar dulu 3 kali. Baru baca ayat kursi. Kalau sempat, kalau tidak sempat langsung surah An-Nas. Dan yang terakhir ditutup dengan sholawat 3 kali. Baru bertakbir berniat kita sholat. Ketika itu, apalagi langkah berikutnya Bapak Ibu, supaya sholat itu ada hikmah dan nikmat terhadap diri kita adalah berusaha kita ketika takbir dimulai sehusuk mungkin. Ada pendapat lain mengatakan ketika kita takbir pertama dalam sholat itu husuk, insya Allah akan husuk sampai akhir. Ini ndak pas takbir Bapak Ibu lah teringat yang lain. Lah teringat pula motor belum digembok. Teringat pula unta atau kudanya belum diikat. Kata Nabi, ikat dulu. Gembok dulu. Supaya tidak terganggu dalam sholat kita. Pernah sejarah itu. Ali bin Abi Thalib ketika ingin mau sholat, dia membawa tunggangan. Nabi melihat Ali bin Abi Thalib ini langsung mau turun dari tunggangannya langsung mau sholat. Nabi mengatakan, ikat dulu. Ikhtiar dulu, ikat, baru sholat. Artinya Bapak Ibu, supaya tidak terganggu dalam sholat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya ialah apalagi langkah kita Bapak Ibu, agar sholat kita itu ada hikmah dan nikmatnya terhadap diri kita, supaya khusyuk sholatnya. Berusaha Bapak Ibu sinkronisasi rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi, tiga-tiganya harus ikut. Ucapan kita harus, hati kita juga ikut rukun qalbi. Dan yang ketiga ialah rukun fi'li, gerakan kita juga ikut. Yang sering itu yang kita lihat adalah rukun fi'li dan rukun qauli. Sedangkan rukun qalbinya entah kemana Bapak Ibu.
Pas rakaat pertama lah teringat itu. 10.000 yang hilang 2 minggu yang lalu teringat Bapak Ibu. Kenapa? Rukun qalbinya tidak mengikuti rukun qauli dan rukun fiklinya. Artinya harus berbarengan Bapak Ibu. Hati kita juga ikut, mulut kita dan juga perbuatan kita. Insya Allah solat itu akan berefek Bapak Ibu terhadap diri kita. Kalau memang solatnya tidak tumakninah, tidak sesuai dengan rukun fi'li, rukun qauli dan rukun qalbi, maka itulah solatnya tidak ada manfaat baginya Bapak Ibu. Manfaat secara lahiriahnya nggak ada. Rajin solat, rajin korupsi. Rajin solat, rajin juga sombong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka solat inilah yang paling utama kita introspeksi diri dan kita evaluasi sejauh mana kita dapatkan solat itu nikmat terhadap diri kita. Maka momen inilah Bapak Ibu, kita berusaha sekuat mungkin agar solat itu menjadi pokok utama dalam kehidupan kita, sehingga dapat memancarkan cahaya bagi orang lain, terpancar cahaya dari mukanya. Kenapa? Karena dia solatnya benar, wudunya benar, nampaklah cahaya keislaman di mukanya. Senang kita melihat muka orang-orang yang soleh itu Bapak Ibu. Bahagia kita melihat mukanya. Kenapa? Karena dia dapat nikmatnya beriman kepada Allah. Dapat dia menikmati dari solatnya. Dapat dia menikmati dari wudunya. Sehingga terpancar cahaya kebaikan kepada orang lain. Ini tidak rajin solat Bapak Ibu. Tapi mukanya itu nauzubillah min dzalik. Tidak terpancar kebahagiaan bagi orang lain. Tidak ada manfaat kepada orang lain. Maka apa yang salah tadi Bapak Ibu? Berarti solatnya belum benar. Maka kita berusaha sekuat mungkin agar solat itu ada impact dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka solat inilah Bapak Ibu, mari kita berusaha sekuat mungkin memperbaikinya. Insya Allah ini akan berefek terhadap kenikmatan di dalam kehidupan kita di dunia ini, dan akan ada efek kepada keluarga kita. Keluarga kita juga senang melihat kita. Kenapa? Karena keutamaan ketenangan itulah dalam keluarga lah suami sebagai kepala keluarga. Insya Allah kepala keluarga itu tanggung jawabnya besar. Ketika suami itu berusaha sekuat mungkin sholatnya benar, insya Allah istri dan anaknya juga akan berusaha. Terpancar cahaya kedamaian dalam rumah tangganya. Terpancar kedamaian, ketenangan, kebahagiaan di rumah tangganya. Sehingga disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Nabi sempat menyebutkan baiti jannati, rumahku, surgaku. Ini enggak, sebaliknya apalah? Rajin sholat suaminya tapi berantakan terus Bapak Ibu rumah tangganya. Berarti ada yang salah Bapak Ibu. Marilah kita perbarui yang salah itu. Insya Allah ini akan berefek dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebih saya mohon maaf Bapak Ibu, apabila dalam penyampaian ini ada yang kurang tepat dalilnya atau kosakatanya, penyampaiannya, insya Allah ini dapat kami perbaharui karena dari masih tahap belajar. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Ala hajiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Allahumma anjidi rahmatan wal maghfiratan wal hidayatan was salamatan wal amanatan summa khususan fi hadhil jamaah Masjid Al-Mukhlisin kulluhum ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.